semuanya, selamat datang pada podcast kita kali ini yang akan membicarakan tentang dampak perubahan kurikulum di SMKN 22 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Filda Zalia Lucian dan partner saya. Nama saya Kusum Fatimah. Saya Tiara Prawira Ningtyas. Saya Syafira Herawati. Dan pada kesempatan kali ini kami telah mengundang dua narasumber, yaitu seorang wakil kurikulum dan juga seorang siswa di SMKN 22 Jakarta. Oke, sekarang kita sudah ada narasumber pertama, yaitu Ibu Nida Puspitasari dari wakil kurikulum SMKN Negeri 22 Jakarta. Kira-kira nih Bu, apa sih tugas utama kurikulum sebagai wakil kurikulum ini? Jadi selama saya adalah untuk menjaga atau mengkoordinir semua kegiatan belajar lanjut di SMKN 22. Jadi mulai membuat jadwal, kemudian membagi tugas dari guru-guru, kemudian menjaga supaya ada yang langsung. Jadi kan di SMKN Negeri 22 Jakarta ini kan punya dua kurikulum nih, kalau nggak salah, Kultilas sama kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira sih apa sih Bu perbedaan antara Kultilas ini sama kurikulum Merdeka? Kalau Kultilas itu kan kurikulum 2013 ya, ini tahun terakhir dan nanti juga terus pas bulan kemarin. Perbedaannya ya pasti kalau di kurikulum 2013 sama Merdeka itu berbeda. Tahun depan tentang belajar itu berbeda. Yang paling berbeda adalah tentang adanya terima itu di kurikulum Merdeka ada, tapi di kurikulum 2013 tidak ada. Kalau dengan ada perubahan ini Bu, perubahan kurikulum ini itu berpengaruh nggak sih dengan sistem penjurusannya gitu? Kalau itu enggak, cuma peramaannya. Jadi misalnya namanya pasangan Arab, namanya dari tapi sama beda gitu, saya bisa kolaborasi. Kalau SKPD ini beda dari SMA, itu akan itu saya beda dengan SMA ada nggak ada ya. Namanya bedanya adalah kita kan udah ada jurusannya. Kalau SMA kan pas dia masuk dia belajar ini datanya mana itu masih beda. Kalau di SMK langsung bagaimana nih dari kelas 10 dan udah kalau 10-nya akuntansi udah dari akuntansi sampai atas. Kalau SMA kan enggak, jadi pas masuk ya udah nyari dulu kira-kira mana yang sesuai dengan pasti. Kalau untuk jurusan kira-kira ada yang kalau Jakarta ada apa aja sih? Jurusannya ada akuntansi, daring sama tadi komputer jaringan. Ini Bu, kan tadi Ibu mengatakan bahwa ada P5. P5 itu apa sih Bu? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa yang di highlight dari P5 itu Bu? Profil Pancasila itu sendiri. Jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dan diimplementasikan dalam pembelajaran gitu. Jadi bukan cuma ada nilai di dalam kerja, tapi benar-benar belajar di dalam nilai ada itu. Mungkin untuk aspek penilaian, kira-kira kurikulum Merdeka ini biasanya gimana? Aspek penilaian. Aspek penilaian ini dia ada dua. Dia punya dua raport. Yang pertama raport secara akademisi punya angka, yang kedua itu raportnya terima secara uraian berdeskripsi. Ini mirip kalau misalnya kalian pernah lihat rapor MPK, jadi cuma deskripsi dari kembang, kembang. Lebih banyak lagi ya begitu ya. Jadi kalau bagi rapor itu lumayan tebal. Berarti kalau Kalian berarti perubahan kurikulum itu nggak ada terlalu berdampak signifikan gitu untuk jurusan sendiri. Kalau untuk jurusan tidak, tapi untuk proses pembelajarannya pasti lebih jauh. Karena dari itu saya bilang, ini kan kalau dulu biasanya cuma di kurikuler sama ekstra kurikuler, sekarang ditambah jadi ada kurikuler. Itu masuk yang belajar. Maksud di dalam belajar itu maksudnya gimana? Iya, maksud di dalam belajar. Jadi kalau P5 ini adalah bagian dari ekstrakurikuler itu sendiri. Jadi beda kelasnya kalau ekstrakurikuler di luar jam pembelajaran reguler ya. Kalau kita kan dari 1 sampai 12.00, nah itu di dalam itu kan kalau itu kan di luar. Kalau di SMK ini
jam pembelajaran dari jam 8 sampai jam 8. Dari 6.30 sampai 15.00. Mampu. Kan di sini ada dua ya, kurikulum Fortilas sama kurikulum Merdeka. Nah, menurut Ibu efektifnya mana sih antara Fortilas sama Merdeka ini? Setiap kurikulum punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kalau misalnya Fortilas itu kan kelebihannya karena dia sudah digodok lama dari tahun ke-10 Iya. jadi sudah lebih settle, sudah lebih baik, jadi sudah maksudnya kan dia teruskan. Kalau kurikulum Merdeka ini konsepnya memang bagus karena memang kan dia juga dari lokal sendiri sebagai bapak di Indonesia. Nah, jadi karena dia masih di dua ini tahun kedua, tapi di sekolah-sekolah tersebut tahun ketiga. Jadi mungkin kita belum lihat hasilnya dia, karena kan untuk melihat hasil dari kurikulum itu kan setelah lulus itu 5 atau 10 tahun baru tidak akan berpengaruh apa kurikulum itu. Ya, ada lagi. Tapi ini sama ada sistem pembelajaran yang berbeda gitu. Berbeda dari mulai sebelum kurikulumnya, dari jam belajar lagi kan, tapi masing-masing mata pelajaran itu beda. Jadi misalnya kayak bahasa Indonesia dari 4, sudah 3, 2, jadi pergeseran belajar. Kalau dari sisi guru nih Bu, itu lebih enak menggunakan kurikulum Fortilas atau kurikulum Merdeka? Kalau enak atau nggak enak sih? Kalau misalnya Fortilas kan sudah barang lama ya, sudah punya pengalaman, sudah terbiasa pasti lebih enak. Nah kalau kurikulum Merdeka itu kan kurikulumnya baru 2 tahun, masih ngeraba juga. Jadi kita masih proses adaptasi supaya kurikulum Merdeka pun sama baiknya nanti akan pelaksanaannya sama baiknya dengan kelas gitu. Kayaknya Sering di video-video itu kan katanya kalau kurikulum Merdeka tuh lebih ribet di bagian pembelajaran gitu, harus kreatif, benar-benar harus nyiapin apa yang kreatif gitu katanya. Sebenarnya itu udah harusnya sudah skill dasar seorang guru ya. bukan gara-gara kurikulum Merdeka. Dan mungkin juga kenapa sekarang jadi highlight harus kayak itu karena sekarang sosial media di mana-mana, jadi kalian yang di luar sekolah bisa tahu. Padahal ya sama aja, kita udah menggunakan belajar, menggunakan belajar yang macam-macam. Gurunya kalau ngajarin cara-cara itu aja pasti bosan. Iya, apalagi murid sekarang kan harus kayak visual juga kan Bu. Ya, kalau kurikulumnya apapun, kalau memang gurunya mau kreatif ya kreatif aja gitu. Jadi nggak berdasarkan kurikulumnya, cuman karena memang sekarang kan sosial media di mana-mana, kalian tinggal lihat nih, buka guru-guru, apalagi kan guru-guru muda kan, ada parodinya juga kan, yang kalau kelas dia bawa buku doang, kalau Merdeka bawa speaker, bawa proyektor, padahal sama. Memang gurunya macam namanya juga sosial media, itu kan kayak membuat kan coba bikin opini ya kayak kalian terbawa opini. Tapi jadi seru sih Bu. Dan gimana pembawaan di kelas aja. Berarti Ibu, apa sih harapan Ibu tentang kurikulum ini secara general ataupun secara Merdeka ya? Opini Ibu ke depannya sama hari ini apa depannya gitu. Baik, kalau harapan saya sih kurikulum Merdeka ini coba digodok lagi karena konsep awalnya udah bagus ya eksekusinya aja, kemudian mungkin ditambah lagi sosialisasinya karena memang kurikulum Merdeka ini seperti dilepas gitu, maksudnya dilepas tuh udah namanya kan memang ya kan bagiannya sama konsep aja tentang jalan, jadi ya sesuai sama cita-cita kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah kalau kedepannya sih pengennya kurikulumnya nggak seperti ini berganti, karena kalau supaya berganti efeknya tuh domino, mulai dari pembelajarannya, siswanya, gurunya dan seterusnya. Jadi pengennya sih kalau memang ada perubahan bertahap, nggak langsung untuk dirubah semua. Oke, jadi sekarang kita udah ada narasumber kedua yaitu muridnya dari SMKN Negeri 22 Jakarta. Oke, kalau boleh tahu nama kamu siapa dan kelas berapa sih? Nama saya Muhammad ini dari kelas 11 sampai 11. Kita ini akuntansi. Kira-kira apa tuh
pembelajarannya nih menggunakan kurikulum apa nih? Perpilas atau kurikulum merdeka? Untuk sekarang kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya udah pernah pakai, maksudnya udah pernah merasakan Perpilas? Udah pernah dari SD sampai SMP itu Perpilas. Kira-kira apa yang kamu rasakan dengan perubahan dari kurikulum Perpilas itu dan ke kurikulum merdeka? Mungkin kalau Perpilas itu kan kita kan biasanya juga pakai buku kan. Sedangkan kalau kurikulum merdeka ini kita lebih berfokus ke muridnya sendiri ya, cari tahu terus muridnya sendiri yang belajar mandiri gitu. Tapi sih ya, paling kayak kalau kurikulum merdeka ini kan ditambah ada PMK gitu kan, sedangkan kurikulum 13 itu nggak ada. Jadi ya serunya beda-beda lah. Menurut saya itu kayak gitu di merdeka ini jadi kayak banyak edukasi project tuh. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya boleh tahu, kamu lebih suka Perpilas atau kurikulum merdeka ini? Kalau lebih suka mungkin kalau dari pelajaran Perpilas, karena kan saya sendiri juga mungkin belajarnya lebih jelas itu dan karena ada bukunya sendiri. Sedangkan kalau kurikulum merdeka ini saya juga bingung mau belajar dari mana, karena kan guru-guru rata-rata materinya mungkin PowerPoint atau cuman folder apa gambar itu soal gitu. Sedangkan kita disuruh cari materi sendiri dari Google atau apa. Kadang juga kan materinya beda sama guru, jadi kita beda susah nangkepinnya gitu. Jadi harus cari tahu sendiri ya, itu yang dibanding komunikasi. Tapi sebenarnya kan niatnya juga bagus gak sih biar lebih belajar lagi explore kreatif juga gitu. Ada efek bagus. Kalau Perpilas tuh kayak kita nerima-nerima aja gitu, jadi nggak mau explore banyak lagi. Kalau kurikulum merdeka kan kita dikasih clue lah intinya sama guru, kita sih tahu lagi di luar. Tapi kayak berubah-ubah kurikulum itu menurut kamu gimana? Enak gak sebagai murid gitu? Atau bingung? Enak sih, karena kan kayak tadi bilang mungkin kalau kurikulum merdeka enaknya ada kayak proyeknya, jadi ada tantangan gitu. Sedangkan kalau kurikulum 13 ini benar-benar fokus sama materi gitu. Kayak tabis banget. Iya. Ada terima lebih seru, ada permainan-permainannya. Gitu-gitu. Oke, terakhir aja kali ya. Terakhir nih harapan kamu tentang kurikulum yang ada itu gimana? Maksudnya Untuk hari ini sama kedepannya nanti gimana? Mungkin harapannya buat kurikulum nanti kalau merdeka atau ada perubahan lagi, mungkin lebih baik lagi dalam segi materi-materinya. Karena kan menurut saya kalau kurikulum merdeka ini kurang gitu. Lebih yang bisa ditangkap lah sama muridnya. Jelas lah ya. Iya. ada aja. Jadi kesimpulan podcast kita kali ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing dari perubahan kurikulum 13 menuju kurikulum merdeka. Ya, dari sisi guru sendiri ternyata tidak berpengaruh nih terhadap ketujuan yang ada di SMK Negeri 22 Jakarta ini, karena kurikulum kejurusan itu mempunyai sistem sendiri ya. Udah terfokus intinya. Ya. Untuk perubahan kurikulum tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada guru-guru. Mungkin karena baru dirilis aja, jadi masih perlu pembiasaan lebih lagi. Ya. Dan untuk dampaknya juga belum kelihatan ya kurikulum merdeka ini gimana. Kan kalau kurikulum ini kan udah Cukup lama. Jadi sudah terlihat terdampaknya dan Sudah terbiasa ya. hasil gitu. ya, Dibanding si kurikulum merdeka. Untuk siswanya sendiri, kita mengambil perwakilan tadi, Maul menegaskan dia lebih menyukai dua-duanya, tetapi ada kayak sisi-sisinya, yaitu kalau kurikulum Perpilas dia suka karena dia diberikan materi nih, jadi nggak mencari materi sendiri, jadi lebih paham lagi dan lebih jelas untuk pembelajarannya. Sedangkan untuk kurikulum merdeka sendiri dia menyukai karena lebih seru aja, ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti P5, variatif ya. lebih kreatif. Tetapi untuk materinya merasa kurang karena dia harus mencari sendiri materinya. Jadi itu aja kesimpulan dari podcast kita kali ini Di SMK Negeri Jakarta. Terima kasih sudah menonton podcast kita. Sampai berjumpa lagi di podcast yang lainnya. Bye.